Bu Nanda. Belum ada Bu Nanda. Halo Bu Nanda. Suara Ibu masih mute. Halo Bu Eni. Iya. Ibu sedang di sekolah ya? Iya. Lagi mengisi selinjar. Oh, kami udah kemarin, udah berapa hari yang lalu. Ih, kayaknya agak ribut ini saya soalnya pakai LAN. Nggak bisa kemana-mana. Oh iya. Oke Bu Nanda, gimana? Bu Nanda dulu ya. Saya sebagai ini. Bu, ini berarti kita rekam layar ya? Kita Enggak. rekam sendiri ya? Udah terekam. Nanti udah dibuat Ibu itu kita jadi host. Terus nanti kita ambil rekamannya di mana? Di sini nanti dibagikan. Oh gitu. Oke, baiklah. Saya duluan ya Bu ya. Oke. Oh ya, oke. Berarti saya yang bertanya ke Ibu ya kan? Baru mulai. Ibu yang bertanya ke saya atau saya dulu nanya ke Ibu? Siapa yang mau menyampaikan masalah, Bu Nanda dulu atau saya? Kayak kemarin Hmm, atau diputar? saya dulu deh. Saya dulu yang bertanya ke Ibu. Ibu yang menyampaikan masalah. Oke, baik Bu. Ya. Oke. Besok kita tayangkan, Pak. Oke, baik. Aduh, kayaknya memang susah ini aku di sini. Tapi saya pakai LAN. Aduh, coba saya rubah dulu ya. Iya. Makanya saya pilih di sini, tapi ternyata Ternyata ribut kan. Saya pun kalau di kantor pasti bising Bu. Karena iya. kan teman-teman banyak kan satu kantor itu. Saya maaf ya, saya cabut dulu. Nggak apa-apa Bu. Bu Nanda, maaf ya. Apa Bu? Di sini, iya, boleh di sini.
Pinjam ya. Aku pindah tempat dulu Bu Nanda. Oke Bu Nanda. Dengarkan Bu Nanda suara saya? Dengar Bu, dengar. Soalnya kita 20 menit ya. Oke, mulailah Bu Nanda. Saya ya yang ininya dulu. Yang di coaching ya. Ibu yang menceritakan masalah ya? Atau saya yang menceritakan masalah? Boleh, terserah Bu Nanda. Oke, Ibu ya. Oke. Selamat sore Bu Nanda. Selamat sore Bu Eni. Ya, Bu Gimana Nanda. kabarnya? Baik Bu Nanda. Gimana dengan Bu Nanda? Saya baik Bu. Ya. Ada apa ini Bu? Ya, hari ini saya punya masalah. Gitu. Ya saya lihat Ibu dari tadi terlihatnya seperti murung, wajahnya sedikit pucat. Apa yang terjadi hari ini Bu? Iya nih Bu. Silok. Iya, hari ini saya lagi pusing nih menghadapi anak murid saya di dalam kelas yang matematikanya sangat kurang, IQ-nya itu kurang dalam pembelajaran. Oh begitu. Kira-kira Bu Heni bisa menyimpulkan bahwa anak tersebut kurang atau IQ-nya lemah itu dari mana? Eh, saya melihatnya itu karena setiap saya mengajar matematika, dia hanya diam, tidak mengerjakan tugas. Terus saat saya tanyakan ke dia, ternyata dia nggak tahu sama sekali dan saya coba eh, mendekati anak tersebut. Nah, anak ini sudah kelas 8 dan memang penjumlahan aja dia nggak tahu gitu. Oh begitu. Berarti ibarat kata itu berarti dasarnya ya Bu ya, Iya, anaknya yang belum dasarnya. paham ya. Oke. Betul. Kira-kira selama Ibu mengajar di kelas tersebut, Ibu sudah melakukan pendekatan apa sama anak itu? Saya sudah pernah melakukan pendekatan kepada wali kelas sama guru-guru yang pernah mengajar dia. Ternyata anak tersebut memang pernah waktu di kelas 7 dulu dia sakit-sakitan. Terus kata guru-guru memang dia kurang dalam pembelajaran, ya IQ-nya memang kurang. Oh begitu. Jadi Ibu sudah pernah berkonsultasi berarti ya dengan Iya, wali kelas, begitu ya? iya. Nah kalau untuk mata pelajaran lain sendiri, apakah anak tersebut juga seperti itu Bu? Iya, kata guru lain yang saya eee, tanyakan itu memang anaknya memang seperti itu, anaknya pendiam, dan nggak mau berkawan dengan temannya yang lain. Dan saya juga pas saya dekatin anak tersebut, kawan-kawannya, "Bu, dia itu, ini loh, nggak tahu apa-apa, dia diam aja, nggak mau berkawan dengan kami." Begitu. Jadi kalau misalkan dari wali kelasnya ternyata seperti itu dan ternyata dari guru lain juga seperti itu, berarti Bu, nih anak ini apakah sering tidak masuk sekolah karena sakit atau memang dia yang bolos-bolosan gitu aja, Bu? Kalau saya lihat kayaknya, memang dia agak kurang dalam matematika, terus berpengaruh juga dengan, karena sering sakit itu akhirnya, yang saya dengar kemarin dari wali kelasnya, kadang dia 2 bulan nggak masuk karena dia sakit. Mmm, mhm mhm. Ya, dia kena paru-paru kemarin, penyakit paru-paru. Oh begitu. Jadi begini Bu Heni, eee, kira-kira apakah mungkin begitu, dengan dia sakit dan dia tidak masuk, maka otomatis dia
akan tertinggal pelajaran sehingga misalkan nih ibu mengajarkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ternyata dia tertinggal nih materi penjumlahan pengurangan karena dia tidak masuk sekolah gitu Bu ya. Mhm. Nah ketika ibu sudah masuk di perkalian pembagian, dianya di sekolah sudah bingung. Nah apakah ibu sudah mencoba, ibarat kata tuh kita kayak melakukan asesmen awal untuk, mengetahui gitu Bu, seberapa pemahaman dasarnya siswa tersebut, apakah Ibu sudah coba melakukan itu juga? Memang pernah saya coba melakukan itu saat awal masuk. Nah, di situ saya udah mengetahui kok, penjumlahan dasar anak ini nggak tahu ya, nggak dijawab, sama sekali Oke, kosong. Nah, saya di situlah mulai bertanya, awalnya itu dari situ dan saya bertanya ke sebenarnya sih nggak langsung bertanya nih, ya, saya udah tahu, oh kok anaknya ini, kurang tapi saya belum pendekatan. Saya udah masuk dalam pembelajaran, nah saya iya, lihat kok anak ini diam aja gitu di tempatnya. Akhirnya saya mendekati anak tersebut dan saya mendapati, bahwa anak tersebut memang kurang dalam matematika ya yang saya tahunya, tapi kalau pelajaran lain memang sih guru-guru yang lain menyatakan dia memang kurang juga dalam pembelajaran yang lain. begitu. Mhm. Bu, saya mau tahu nih, kalau misalkan si anak itu sekolah, kira-kira apakah posisi duduk dia selalu berganti-ganti atau dia posisi duduknya tetap di sana terus, Bu? Oh, posisi duduknya tetap, di belakang, dia di belakang gitu. Paling belakang Iya, gitu? mhm. Oh begitu. Jadi dia untuk bergaul dengan teman-temannya bagaimana, Bu? Dia kurang, mungkin mungkin masalahnya juga karena dia kurang pede, karena kan kawan-kawannya sering menyampaikan bahwa memang dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah, Mhm mhm. gitu, Bu. Ibu sudah pernah melakukan ini belum? Misalkan, pendekatan misalkan ngobrol secara empat mata, tanpa ada orang di sekitar gitu, sudah pernah belum melakukan itu Ibu? Oh, kalau yang itu sudah juga, Bu. Mmm, Saya sudah pernah melakukan, kalau pendekatan udah, setiap saya masuk pastikan juga saya duduk di samping dia iya iya, untuk, bertanya. Tapi kan waktu saya di situ kurang, karena mhm, harus memperhatikan juga yang lain. benar sekali. Akhirnya waktu saya terbatas untuk dia. Oke oke oke. Kira-kira kalau menurut Ibu nih, menurut pengamatan Ibu ya, dari kemampuannya siswa yang dari satu misal level 1 sampai 10 siswa tersebut, kira-kira nih siswa ini berada di tahap mana ini, kalau Kalau untuk saya pemahamannya? Oh iya. Kalau saya melihat, anak ini level kalau saya memberikan level masih level 2 ya, Bu, ya. Karena memang dia bisa berhitung Mhm, 1 sampai 10 okelah, 2 3 lah, Bu, 3. Setidaknya, dia masih bisa perkalian, 1 sampai 2 bisa, penjumlahan, 1 sampai 4 masih bisa, tapi kalau melewati 10 ya 10, dia kurang, agak kesulitan ya? ya sulitan. Kalau udah Kesulitan. melewati 10 ya, iya benar benar. Jadi level masih berada di level 3 Oh kalau begitu. menurut saya. Kira-kira Ibu ada keinginan nggak, misalkan dari 10 level tersebut Ibu nih kepengen harapan Ibu tuh dia, akan sampai di level mana gitu, si anak ini? Oh, saya berharap anak ini setidaknya di level 6 gitu. Begitu. Apakah Ibu sudah ada rencana atau terfikirkan kira-kira alternatif apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Eee, untuk mencapai hal tersebut, karena anaknya memang susah untuk, penjumlahan dulu ya sama Mhm, pengurangan, kayaknya perlu saya buat deh, apa namanya, saya membuat, khusus untuk dia, mhm, saya panggil kayaknya untuk belajar kayak belajar tambahan ya, Bu, ya. mhm, Mengambil benda-benda di sekitarnya, contohnya kayak batu gitu, iya, saya buat untuk, dasar tentang penjumlahan sehingga dia tahu ya, penjumlahan dan pengurangan.
Kayaknya dia mungkin bisa kalau saya langsung menghubungkan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-harinya. Contohnya nih, eee, dia, apa namanya, saya suruh mengambil batu gitu Mmm, 2 kali gitu ya kan, atau mhm, saya suruh, eee, penjumlahannya itu contohnya batu atau ada benda-benda di sekitar dia, meja gitu, misalkan, eee 14 ditambah 12 gitu mhm. caranya. Bagus itu, Bu. Berarti kalau misalkan kadang-kadang anak ini jika dia dihubungkan dengan alam di sekitar dia, benda di sekitar dia akan lebih terbuka begitu pikirannya. Bagus itu, Bu, kalau menurut saya ya. Jadi Iya, kira-kira nih, kapan nih, Bu, akan melakukan hal tersebut di kelas? karena saya itu masuk di kelasnya hari, hari Selasa, ya hari Selasa sama hari Kamis. Mhm, Nah, kayaknya saya akan buat ini secepat mungkin, Bu, mulai iya, dari besok gitu. Saya akan membuatnya. Mulai besok saya udah buat, eee, khusus alat peraga buat dia dalam pembelajarannya itu yang sederhana, yang bisa dia pahami. oke, baik. Itu bagus sekali, Bu. Ini lagi, apakah nanti rencana Ibu itu Ibu akan melakukan di jam pembelajaran atau di yang tadi itu, yang ada rencana Ibu akan memberikan pelajaran tambahan kepada siswa tersebut? Iya, kalau di jam pembelajaran, kurang efektif kali ya, Iya, karena nah, harus mhm, saya, apa namanya, harus melihat juga, siswa-siswa yang lain. Nah, mhm, rencana saya ini adalah, sepulang sekolah ya, Bu, ya, bagusnya. Pulang sekolah entah setengah jam karena, takutnya dia bosan gitu kan. mhm, Akhirnya saya ambil aja setengah-setengah jam untuk, melihat ada peningkatan atau gimana. Setengah jam dulu ya kan, Bu, saya ambil, untuk waktu untuk saya ajarin khusus matematika aja. Saya akan mengajarin dulu tentang penjumlahan dan pengurangan ya, Bu, ya. Karena saat dia tahu penjumlahan dan pengurangan, jadi gampang untuk masuk dalam perkalian dan pembagian, gitu, oke, Bu. baik. Berarti Ibu Heni sudah, menemukan kira-kira hal apa yang akan Ibu lakukan untuk tadi kan Ibu mengatakan bahwa si anak tersebut sekarang kalau dalam pemikiran Ibu tuh, berada di level 3. Nah, dengan Ibu melakukan hal tersebut mungkin, dengan konsisten bisa mencapai di level yang ke-6 ya, Bu, ya? Ya, Bu, Betul. ya? Betul. Jadi apakah kira-kira Ibu akan melakukan hal tersebut dengan konsisten? Iya benar, Bu, saya akan melakukan hal tersebut dengan konsisten dan saya akan memulainya, eee, besok, udah mulai Besok. buatnya iya, besok karena dia masuk, matematika itu di eee, hari Selasa. Jadi setidaknya saya juga akan melihat ada nggak peningkatan dari 2 hari ini dengan dalam pembelajaran sehari-harinya. Oke, berarti Ibu ingin melihat juga kira-kira kondisinya sebelum Ibu melakukan pendekatan, kemudian dengan yang setelahnya itu Ibu akan bandingkan begitu ya, Bu, ya? Iya, mhm. Oke, kalau menurut saya, eee, bagus sekali ide yang Ibu sudah sampaikan tersebut. Eee, Kira-kira Bu, ada lagi nggak yang mau Ibu ceritakan lagi nih? Berbagi apa lagi gitu kira-kira? Kayaknya itu aja deh, Bu, tentang, apa namanya, cara mau mengajar tentang anak saya yang, IQ-nya lemah di dalam, matematika, masih lemah ya, masih lemah dalam pembelajaran matematika. Oke, baik. Jadi Bu, ada lagi yang mau kita bicarakan, Ibu? Ya itu aja, Bu, Oke, baik. Eee, saya rasa, apa ya, obrolan kita ini sebenarnya menjadi pengalaman bagus juga untuk saya. Kenapa? Kita di sini kan sama-sama belajar ya, Bu, ya, mhm. dengan berbagai macam, kasusnya siswa di sekolah, begitu. Nah, kira-kira gimana perasaan Ibu setelah kita bercerita-cerita sedikit ini, Bu?
Saya jadi, bersemangat ya, saya mendapatkan solusi. Dari kemarin saya udah berpikir-pikir, apa ya, jadi bikin galau nih. Akhirnya setelah saya coaching sama ibu, saya mendapatkan, eee ide-ide baru gitu, untuk mengajari anak saya tersebut yang memang dari kelas 7 memang kurang, mudah-mudahan, di kelas 8 ini bisa, ada peningkatan terutama dalam pembelajaran matematika. Eee, saya berharap siswa ini juga, bisa bekerja sama dengan temannya kembali, dengan menerapkan nantinya dalam pembelajaran yang saya sebutkan tadi, yaitu, tambahan waktu, untuk mengajarin matematika langsung berhubungan dengan kehidupannya. Di situ juga mungkin saya akan memberi masukan-masukan kepada dia, nasehat untuk, Mmm, pentingnya kayaknya, sosialisasi, tentang kesadaran diri. Iya. oke, baiklah. Jadi, sudah lebih tenang ya, Bu, ya? Ya, lebih Jadi saya tenang. Jadi saya lihat pun wajahnya agak sedikit berubah nih. Tadi ketika iya kita mau ngobrol wajahnya agak sedikit murung. iya, betul, Bu. Aduh, terima kasih Bu Nanda ya, udah, mendengarkan curhatan saya, jadi saya, bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Sama-sama Bu Heni, terima kasih kembali. Oke, Bu Nanda. Aduh, Udah oke. 20 menit belum ini, Bu? Kayaknya deh, jam berapa kita selesai? Udah mau jam 4. Emang jam berapa tadi kata Ibunya selesainya? 20 menit 20 menit. Berarti kita kembali lagi ke ini, main Belum, room-nya jam jam berapa tadi ya? Nanti disampaikan Ibu itu. oke oke. Mmm, Sekarang gantian ya. iya. Oke. Selamat sore Bu Nanda. Sore, Bu. Ibu Eee, lagi sibuk nggak, Bu? enggak Bu. Iya, Gitu. apa nih yang akan kita bahas dalam coaching kita hari ini? Iya, saya dari tadi nyari-nyari ini, Bu, loh, ke kantin, ke kelas. Ibu Iya, nggak ternyata Ibu di kantor. Saya sangka Ibu mhm lagi nggak ada jam tadi kan. mhm. Oke. Iya, tadi Bu, memang sibuk. gini, Bu, saya tuh ada sedikit masalah, Bu. Mhm. Jadi gini, Apa itu Bu? saya itu masuk di kelas 12 IPA 1 ya, Bu, ya. Mhm Anak itu tuh, namanya Reno. Nah, mhm dia itu, Bu, belakangan ini saya lihat sepertinya motivasi belajar dia tuh kurang, apalagi di jam pelajaran matematika gitu, Bu. mhm Jadi saya merasa gini, anak ini nih sudah kelas 12, sudah seharusnya dia ini lebih giat belajarnya, lebih termotivasi belajarnya, apalagi mengingat nanti biar nilainya itu bagus gitu, Bu, kan. Karena kita kan berharap anak ini ketika lulus, bisa membawa nilai matematika yang tinggi. Cuman iya, saya melihat belakangan ini, Bu, saya merasa kok kayaknya anak ini minat belajarnya tuh kurang di pelajaran saya. mhm, Sering sering banget yang namanya tuh saya marah-marah karena dia tidur, karena dia, apa ya, sebentar-sebentar izin ke toilet gitu. Nah, itu saya mhm, pengen curhat sedikit nih sama Ibu nih, boleh. tahu kita Oh, menemukan solusi. iya. Oke, jadi saya, tangkap, dari pembicaraan Bu Nanda, jadi Mhm, kita coaching hari ini adalah, mencari solusi tentang anak ibu mhm. yang kurang termotivasi dalam pembelajaran matematika ya, Bu, ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, apa yang ingin Bu Nanda capai dari percakapan kita ini? Saya ingin ketika saya, menceritakan sesuatu, sebenarnya cerita itu jatuhnya kita bisa plong ya, Bu, ya. Cuman kalau Iya, hanya cerita tapi tidak ada solusi kan rasanya tidak puas hati ini. Jadi saya merasa dengan saya cerita dengan Bu Heni, saya ingin, permasalahan yang saya hadapi tadi itu bisa saya selesaikan, begitu. oh iya. Nah, yang ini Bu Nanda capai dari, percakapan kita tentang anak tersebut, Bu Nanda pengennya anak tersebut menjadi seperti apa? Saya ingin anak tersebut itu seperti dia kelas 10, Bu. Mmm, Dia lebih bersemangat belajarnya, kemudian dia itu ketika saya masuk, dia itu benar-benar memperhatikan, di mhm setiap saya memberikan pelajaran matematika dia itu benar-benar, ya antusias gitu, terus nilainya juga bagus. Karena kan memang Bu, anak-anak ini ketika dia sudah tidak minat belajar dengan kita,
otomatis nilainya juga rendah gitu kan, Bu, ya, masih Iya. berdampak dengan hasil belajar. Nah, saya inginnya anak tersebut itu bisa kembali seperti dia yang dulu gitu, Bu. Oh, iya iya. Berarti Bu Nanda pengen mencapai anak-anak, tersebut itu kembali kayak modelnya di kelas 10 ya, Iya, yaitu semangat, eee, antusias. ya semangat dalam, belajar matematika ya Bu Nanda Iya, ya? benar, Oke, Bu. iya. Apa yang bisa dilakukan Bu Nanda untuk mencapai hal tersebut? Saya rasa yang bisa saya lakukan adalah mungkin dengan saya melakukan pendekatan ya, Bu, ya. Mhm, Berbicara dari hati ke hati mungkin. iya. Karena memang jujur saja sampai hari ini saya belum melakukan hal itu, Oh gitu ya. begitu. Karena, dengan jumlah siswa satu kelas yang hampir 50 orang, terus dengan terbatasnya jam jam mengajar kita di kelas kan, Bu, saya Mhm tuh harus bisa bersikap adil terhadap semua siswa. Jadi kalau hanya saya habiskan waktu untuk mendekati siswa tersebut rasanya, nanti malah terbengkalai teman-teman yang lain, begitu, Bu. gitu ya. Ibu akan oh iya, berarti saya tangkap tadi adalah Bu Nanda akan melakukan pendekatan ya Bu Nanda ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, kalau kita mengambil nih level, dari 1 sampai 10, level Ya. berapakah anak tersebut? Kalau saya bicara waktu dia kelas 10 tuh dia bisa jadi level 9 atau level 10. Karena dia termasuk anak yang bisa saya andalkan di pelajaran matematika. Tapi melihat dia sekarang dengan minat belajarnya yang seperti itu, Bu, saya merasa itu kayak dia tuh berada di level 4 atau di level 5. Dia Oh, tuh seperti mau dan tidak mau belajar, mhm. begitu, Bu. Oh jadi, sekarang Bu Nanda, pengen anak itu di level berapa? Saya itu ingin anak tersebut tuh paling tidak walaupun dia tidak bisa seperti dulu, mendekati dululah, mendekati dia yang seperti dulu itu misalkan, di level 8 lah, Mhm. antusiasnya, nilainya, semangat belajarnya, terus dia tuh, Bu, saya lihat belakangan ini tuh seperti, apa ya, seperti murung di kelas, terus kayak ngantukan aja gitu bawaannya, Oh, begitu. nah dari, eee level yang Ibu sebutkan tadi, apa Ya. yang Ibu Nanda bisa lakukan agar level itu anak tersebut bisa mencapai level tersebut? Seperti yang saya katakan tadi ya, Bu, sepertinya saya yang pertama itu harus melakukan pendekatan mungkin ya. Mungkin saya bisa mengajak siswa tersebut bicara di luar jam pelajaran, bicara dari hati ke hati, permasalahannya apa, mana tahu kita bisa membantu. Dan mungkin yang berikutnya agar siswa saya tidak ngantuk, mungkin saya melakukan ice breaking mungkin ya, Bu, ya. Karena Mmm, memang saya belum pernah juga melakukan ice breaking di kelas, oh begitu. gitu ya, Bu, ya? Heeh. Oh begitu. Berarti, Bu Nanda untuk mencapai hal tersebut, Bu Nanda akan melakukan, pendekatan dan melakukan ice breaking ya, Bu Nanda ya? Benar sekali, Oke. Bu. Iya, eee, sangat bagus ya ide Bu Nanda itu untuk, memotivasi anak muridnya ya dengan, melalui ice breaking. Nah, kalau dari pengamatan Bu Nanda untuk siswa yang, seperti itu, Ibu akan melakukan kapan nih mulainya, melakukan, yang Ibu Nanda sampaikan yaitu pendekatan? Saya itu, kebagian jamnya itu di kelas 12 jam matematika peminatan hanya 2 kali seminggu. Mhm, Nah, ini kan tadi saya baru masuk kelas tersebut, Bu. Jadi ini karena sudah hari Kamis, nanti saya masuk lagi di hari Senin. mmm, Mungkin saya rasa karena ini akan saya lakukan di luar jam pelajaran ya, Bu, ya, mungkin saya rasa untuk pendekatannya ini bisa saya lakukan mulai besok. mhm, Karena besok itu kan jam pelajaran tuh singkat ya, Bu. iya, Mungkin saya bisa memanggil Reno untuk saya ajak bicara dari hati ke hati, tapi kalau untuk ice breaking mungkin saya akan mulai lakukan itu, eee, mungkin bisa jadi mulai besok juga karena bisa saya lakukan tidak hanya di kelas Reno mungkin ya, Bu, ya. Bisa mhm, saya lakukan juga di kelas lain karena mengingat untuk motivasi belajar ini kan tidak hanya Reno yang membutuhkan, tapi semua siswa juga membutuhkan. Jadi saya akan melakukan mulai besok itu, Bu. wah sangat bagus ya Bu Nanda, udah bisa langsung menerapkan mulai besok ya. Nah,
Berarti Ibu Nanda, yang mana yang terlebih dahulu akan Ibu Nanda lakukan dari 2 solusi Saya tersebut? saya karena besok saya itu jam mengajarnya di jam terakhir, ada saya ngajar besok di 10.1, saya mungkin akan melakukan untuk di 10.1 dulu, Bu, untuk Nah, ice breaking-nya. Jadi nanti nanti saya akan mencoba cari-cari, kira-kira ice breaking apa yang bisa membangkitkan semangat anak, tapi yang berhubungan juga dengan matematika. Saya iya akan betul. mengaitkannya dengan bisa jadi mungkin dengan games ya, Bu, ya, Iya games, ice betul. breaking. Karena kan ice breaking itu tidak terlepas hanya nyanyi-nyanyi, joget-joget, tapi Mhm, bisa dengan games juga ya. iya. Nah, nanti di sepulang sekolahnya rencana saya akan memanggil, Reno, Oh, begitu. gitu. Karena jujur saja, Bu, gini, kalau saya langsung ke wali kelas, saya rasa, saya harus menyelesaikan dengan siswa itu dulu ya, Bu, ya. Betul. Nanti kalau belum selesai baru saya akan tingkatkan mungkin dengan wali kelas. Tapi melihat Reno rekam jejaknya ketika dia kelas 10 tidak seperti itu, saya rasa tidak sulit untuk melakukan pendekatan. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan games atau ice breaking di kelas yang saya ajar dulu. Mhm. Nah, saatnya ketika pulang sekolah baru saya akan memanggil Reno untuk melakukan pendekatan lebih dalam. Aduh sangat, bagus ya, bagus sekali dengan, eee yang Ibu sampaikan tadi, yaitu harus melakukan pendekatan ke Reno dan melalui ice breaking untuk meningkatkan motivasi murid di kelas. Aduh Hmm. saya senang sekali nih, karena percakapan kita saat ini singkat ya Bu Nanda, saya tidak sabar nih Bu Nanda akan mendengarkan, Bu Nanda bercerita kembali tentang, eee penerapan yang akan Bu Nanda lakukan, di dalam kelas dan kepada Reno. Ada lagi ya Bu Nanda yang akan Ibu Nanda sampaikan? Saya pun juga merasa ini Bu, apa, eee, gimana ya, setelah saya bercerita sama Ibu, saya tadi agak bingung juga, gimana caranya saya, merubah Reno nih seperti semula. Kalau dia robot kita bisa bikin ke pengaturan pabrik gitu ya. Nah Iya, ini dia manusia, jadi saya berpikir gimana caranya, kalau saya marah-marah terus Bu, saya rasa anak itu akan semakin jauh dengan saya. mhm, Betul kan Ibu ya? Kalau saya marah-marah terus dia akan semakin jauh, lalu dia semakin tidak suka dengan pelajaran saya. Nah, jadi saya berpikir tadi, setelah saya berbicara dengan ibu, saya, "Oh iya ya, saya belum melakukan hal ini. Saya iya akan coba melakukan hal ini." Nah gitu, saya juga tidak sabar Bu, menantikan apakah yang saya lakukan ini akan berhasil, iya, begitu apakah bisa merubah Reno dan bisa, membuat siswa yang saya ajar di kelas lain itu akan bersemangat, begitu. Terima kasih Bu Eni, saya merasa gimana ya setelah berbicara dengan Ibu, rasanya mumet di kepala saya itu hilang, iya beban saya iya, sedikit berkurang gitu Bu. mhm. Iya, terima kasih Bu Nanda dan saya juga, sangat menantikan kabar dari Bu Nanda tentang metode-metode yang akan Bu Nanda lakukan. Oke, terima kasih Bu Nanda, selamat sore. Selamat sore Bu Eni. Share-share. Aduh, selesai. Jadi kita belum ini masuk di meme room. Kan Kayaknya iya deh, bentar 10 saya menit. buka dulu ya. Coba kita lihat dulu percakapan di Iya. itu. Bu Eni sudah mengumpulkan tugas yang diminta Bu itu ya Bu? Iya sudah Bu Esther? iya sudah, Bu. Saya belum. Ini laptop saya baru saya ambil. Kemarin ini ketumpahan ini Bu, ketumpahan tuh Kopi? kopi teman teman sebelah saya tuh, dia bikin kopi panas, terus Oh iya, digeletak samping laptop. Terus mhm nggak sengaja pas dia narik kabel printer untuk nyolokkan ke laptopnya, mhm. kesenggol tumpah ke laptop saya, tiba-tiba mati dia, nggak mau hidup lagi. Oh gitu ya. Apakah perlu coaching lagi untuk menyelesaikan? Sudah Bu, sudah saya perbaiki, sudah saya Oh bawa iya, ke praktis. ini udah Cuman coachingnya sekarang gini Bu, tanggal gajian kita masih lama ini. iya benar-benar ya, masih lama. Ini masih tanggal 26. Aduh, Iya, lama sekali rasanya waktu berjalan. mhm. Jadi Bu Padahal Heni, gimana Bu Heni, PPG-nya Bu Heni? udah tinggal UKIN.
Wah, enaknya. Saya Iya. baru mulai. Nanti saya kirimkan ininya. Contoh-contoh referensinya. Iya, Kasih ya Bu Eni. Bu, saya jadwalnya. kemarin pas Ibu terpanggil piloting PPG itu saya mikir kan, duh enaknya Bu Eni kapan saya terpanggil. Saya tahun lalu tuh ikut pretest. Tapi saya belum Oh, ada, belum ada sampai sekarang. Karena teman saya Bu, teman dekat saya tuh, dia ngajar udah 8 tahun. Sampai hmm, hari ini belum juga terpanggil. Makanya pikir saya, aduh dia aja yang udah lama nggak terpanggil apalagi saya. Jadi saya iseng-iseng lah kan Bu, buka SIM PKB kemarin itu. Eh, terpanggil saya. iya ya, itulah. Saya nangis loh Bu, saya nangis loh waktu ada kita dikasih tahu, Anda ini. Nanti kita menyetujui kan. Hmm. Belum saya setujui, saya baca berulang-ulang loh Bu. Habis itu saya telepon teman saya, ternyata dia terpanggil juga. Saya sambil nangis nanya, "Ini beneran ya? Ini beneran ya?" "Beneran Nan, cepat aja konfirmasi." Saya nangis loh Bu. Saya kabarin suami, saya kabarin orang tua, saya nangis. Iya ya, semangat semangat Bu Nanda. Semangat Bu. Ini baru Iya, permulaan, tapi tugasnya udah mulai banyak ya. iya, banyak nanti tugasnya. Tapi Nanti positif tugasnya deh. tugasnya apa aja, Bu? Kita kan nonton video tuh, nonton video. Kita apa namanya? Kita baca-baca bahan ajarnya. Selain jurnal tuh ada lagi nggak yang kita kerjakan? Banyak yang ada semuanya di situ. Nanti kita WA-an. Nggak Weh, enak. Iya, mantap. Nanti bagi-bagi ya. oke. Bagi-bagi pengalamannya ya, Bu. Iya, boleh coaching masalah ketegangan dalam menghadapi. Aduh, Nanti nanti setelah ini kita coachingnya coaching beneran lagi, Bu. Saya iya. nanti coaching sama Ibu, Oh gitu ya. PPG tentang gimana apa ya? Saya tuh butuh kayak masukan gimana caranya saya itu bisa menyelesaikan kedua-duanya tanpa ada yang terbengkalai satupun gitu. Hmm, Karena oke. kan kayak Bu Heni kan luar biasa banget, sudah sampai UIN, sudah terlewati semuanya. Belum, masih ada satu. Apa Bu? Kan UK-nya ya? beberapa, iya belum. Bikinnya juga belum. Mudah-mudahan apa P4 ini selesai P4 kita tanggal berapa ya? Lupa saya. Pendampingan individu 4? Iya. Tahu saya Bu, belum di-share sama Bu Esther. Oh, Tapi saya udah oret-oret RPP sih. mm-mm. Dia kan nanti yang diminta itu yang pembelajaran diferensiasi dan ada KSE di dalamnya kan, Bu? Itu di bulan 10 apa akhir bulan 9 ya? Apanya? Yang untuk P4. Saya rasa awal Oktober lah, Bu, kayaknya. Oh, Karena ini aja udah akhir September kita belum ada ngelis jadwal kita untuk pendampingan individu 4. iya ya. Saya pengennya apa namanya sekalian tanggal 30 karena saya kan di sekolah supervisi akademika. Supervisi. Oh, Iya, tanggal 30 hari apa ya? hari Senin, Senin depan, Senin Senin besok. besok. Iya, Senin besok. Senin besok ya. Mm-mm. Saya tuh rencananya gini, Bu. Hmm. Mau disekalianin aja gitu. Jadi ketika saya memang nggak ada jadwal supervisi ya. Tapi Hmm. kan nanti kita ada download video, kita ada upload video kita mengajar kan, Bu? Gak ada. Untuk di Mungkin PPG. mungkin itu lama, masih lama itu, Bu. Masih lama itu, Bu. Oh Ukin. iya, di Ukin. UKIN itu ya. Ukin itu Ibu, nggak Ibu. boleh ambil bersamaan dengan ini eh kayak apa supervisi akademik. Oh iya. Biasanya Ukin nggak banyak siswanya, Oh paling iya. sedikit aja muridnya yang diambil. Palingan 20 atau 15 orang. Oh begitu. Berarti nggak bisa lah ya. Saya tadi mikir gini kan, apa saya nanti di pendampingan individu 4 aja ya, saya sekalian ngambil video untuk UKIN. Hmm, oh iya, enggak. Ada nanti kriterianya yang diberikan kepada ibu. Apa Oh apa iya, apa apa. Iya, ada. perlu. Bu, Nanti universitas. kita nanti akan lanjut coaching ini, Bu. Ya, universitas apa? Saya Ya. dapatnya LPTK Institusi Pendidikan Tapanuli Selatan. Oh, iya ya. Ibu di mana? Di Nomensen di Medan. Kebanyakan dapatnya di Medan ya, Bu ya? Mm-mm. Iya. Jadi gimana nih di sekolah Ibu? Berapa siswanya, Bu? Siswa kelas berapa, Bu? Seluruhnya berapa, Bu?
Di kami itu kelas 10-nya 10 kelas. Mmm, 36 satu kelasnya. mhm, Kelas 11-nya itu 128 orang. mhm. Kelas 12-nya itu 35 dikali 4 kelas, berapa itu? Oh, Heeh. enggak ini cuman kelas 10 yang banyak ya? Iya, kelas 10 tuh kan gini, Bu, kan PPDB dulu itu kan, Mhm, anak itu diterima terus kan di SMA iya 16 dekat sekolah iya, kami itu diterima terus, mau berapapun jumlah siswa terima. Kalau sekarang kan nggak boleh lagi, sudah dibatasi bahwa kayak kami nih, kami sudah buka RHK-nya misalkan 10 kelas. Nah, di 16 itu nggak boleh lagi nambah, kalau misalkan di 16 itu hanya 8 kelas, ya 8 kelas, dengan jumlah segitu, jadi nggak boleh. Jadi walaupun dia menunggu mereka di 16 itu, mereka tidak akan diterima juga di 16, jadi mereka tetap harus daftar ulang ke tempat kami. di 60? Kami 28, SMA Oh, 28. SMP 28. Di mana itu? Di Piayu. Oh, Piayu. Iya, Iya ya, SMA, Bu. Kami SMA. SMA baru kami SMA baru sampai 29, itu pun 29 baru berdiri. Oh, iya ya, SMP yang banyak kan? mhm. Sampai 60 berapa ya? Ah, banyak. Kalau 60 kami lebih. enggak, kalau SMA itu baru sampai 29. Itu pun SMA 29 baru buka Juli kemarin. Iya ya. Mhm. SMP 8 kurasa juga baru buka ya kan? SMK 8, SMA SMK 10, Bu. baru buka. SMK 10 baru buka. Iya, SMK 9 di Piayu ini barengan sama kami. mmm, SMK Heeh. 8 juga di sini kan baru-baru buka kalau nggak salah deh. SMK 8 itu di atasnya SMK 9. Oh, Lebih duluan SMK 8 buka. oh ya? Iya. Setahun SM apa 2 tahun sebelumnya SMK 9 kayaknya. oh, Karena SMK 9 itu berdirinya di tahun 2021 barengan sama sekolah kami berdiri. gitu ya, Bu, ya? Iya. Iya ya. Ibu SMP mana? SMP 21? Yang kemarin itu ya, yang dekat Mhm. dekat Kapling itu ya? Iya, kami anak Kapling, daerah Kapling. Saya tuh pernah loh Bu ngawas di sana itu, Iya. sebelum yang kejadian siswa yang nyanyi Indonesia Raya itu, Ibu ingat Oh nggak? oh. Oh, iya iya Ah, iya. itu Indonesia kan? Raya yang nggak mau Oh, hormat bendera. iya. Mhm Sebelum kejadian itu saya dulu ngawas di sana. mhm. Setelahnya Iya itu nggak ini lagi. iya, anaknya memang, eee, dilarang dari agama mereka. Jadi Ibu ini pulang sekolah jam berapa? Full day ya? Enggak full day sih, masih di sekolah ini, masih Kalau ngisi-ngisi. SMP kalau SMP gurunya pulang jam berapa Bu kalau nggak full day? Pulang 3:30. Setiap hari? Iya, Sabtunya juga? enggak, hari Jumat 11.25, hari Sabtunya, 12 Ya, Bu Reni, ya? Assalamualaikum. Oke Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Iya.